Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas asesmen akhir semester di mata kuliah manajemen pengendalian persediaan. Oke, untuk tugasnya sendiri yaitu merangkum satu artikel dengan judul Determining the Optimization Method for Large Scale Probabilistic Supplier Selection Problem Integrated with Inventory Management. Ini disusun oleh Sutrisno, Idowati, dan Sunarsih di Departemen of Matematik di Ponorogo, Universitas Diponegoro, Semarang. Ya, di bawah sendiri yaitu nama saya Budi Supriyatna dengan NPM 2112300039 dan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Agus Purnomo. Oke, selanjutnya untuk agenda pembahasan di presentasi kali ini yaitu yang pertama akan dibahas mengenai abstrak dari artikel tadi, terus yang kedua introduction, terus yang ketiga metodologi, yang keempat results, yang kelima conclusion, dan yang keenam opini. Oke, lanjut untuk yang pertama, untuk abstrak dari artikel ini tadi itu keywordnya yaitu supplier selection, large scale optimization problem, numeric optimization method, active set, dan inventory management. Nah, dalam artikel tersebut di abstraknya itu beberapa menjelaskan yaitu dalam manajemen logistik dan rantai pasokan, pemilihan pemasok merupakan masalah optimasi yang kompleks dengan jumlah variabel meningkat secara eksponensial, menghasilkan masalah optimasi skala besar. Nah, penelitian ini membandingkan dan menganalisis kinerja beberapa metode optimasi numerik klasik, yaitu interior point, SQP legacy, dan active set dalam penyelesaian masalah optimasi skala besar pada pemilihan pemasok probabilistik dengan manajemen inventory. Nah, studi ini menunjukkan model matematika dari penelitian sebelumnya yang melibatkan sejumlah kecil variabel keputusan, dan kemudian diperluas untuk melibatkan sejumlah besar variabel keputusan. Hasil eksperimen komputasional menunjukkan bahwa metode active set memberikan kinerja terbaik berdasarkan kesalahan relatif, menjadikan pilihan terbaik untuk digunakan dalam masalah ini. Oke, itu untuk abstraknya. Terus yang kedua untuk introduction-nya yaitu mathematical optimization adalah pendekatan yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam manajemen proses industri seperti bidang manufaktur, biofarmasi, otomotif, dan juga lainnya. Salah satu komponen penting dalam optimasi manajemen industri adalah optimasi rantai pasokan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap biaya proses. Namun, karena model optimasi rantai pasokan biasanya sangat besar, para peneliti sering memecah model menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Salah satu bagian penting dari rantai pasokan adalah pemilihan pemasok ataupun supplier yang melibatkan pemilihan pemasok terbaik untuk kontrak penyediaan bahan baku suatu produk ataupun juga produknya itu sendiri. Nah, berbagai pendekatan model matematika telah digunakan untuk memecah masalah pemilihan pemasok mulai dari pemrograman linear hingga pendekatan multi-agent dan juga multi-objektif. Selain itu, manajemen inventory juga merupakan bagian penting yang berkontribusi terhadap biaya penyimpanan
manajemen stok, mengatasi manajemen inventory, pendekatan matematika seperti pemrograman kuadratik dalam penyelesaian masalah optimasi secara komputasional, metode numerik seperti active set, interval point yang sering digunakan karena keunggulan dalam kecepatan komputasi. Setiap metode ini dikembangkan lebih lanjut meningkatkan kinerjanya di aplikasi dan bidang seperti teknik mesin, pembelajaran mesin, dan juga manajemen reservoir hidrokarbon. Itu untuk introduksi di artikel ini. Terus untuk metodologinya sendiri, yang pertama yaitu mathematical model. Mathematical model ini metode yang dipakai yaitu integral point, SUV, and active set. Metode diterapkan untuk menyelesaikan masalah optimasi skala besar pada pemilihan pemasok dan manajemen inventory dengan mempertimbangkan permintaan acak. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan metode mana yang memberikan kinerja terbaik untuk digunakan dalam tinjauan nyata yang dihadapi oleh para manajer di suatu industri manufaktur. Yang kedua, nah ini ada beberapa contoh di bawah yaitu numerical experience atau contoh-contoh dari beberapa percobaan ataupun eksperimen. Eksperimen. Oke, lanjut next. Nah, untuk besarnya itu dari beberapa eksperimen tadi, didapatkanlah hasil dari percobaan beberapa kali percobaan dengan dataset dengan model matematik tadi, yaitu hasilnya menunjukkan kepada kita bahwa titik interior optimasi numerik, SQP, SQP legacy, dan juga active set semua dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimasi skala besar. Bukan metode analitis active set. Active set memiliki kesalahan relatif terbaik. Gitu. Yang berarti bahwa metode active set adalah pilihan terbaik berdasarkan kesalahan yang lebih relatif. Jika ingin memecahkan masalah skala besar, dapat disimpulkan bahwa active set adalah metode terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan pemasok dan juga optimasi dalam skala besar. Maksudnya next, untuk selanjutnya yaitu conclusion. Nah, untuk conclusion sendiri, ini dalam artikel ini beberapa algoritma optimasi numerik klasik yaitu interior point, SQP, SQO, SQV legacy, dan juga active set digunakan untuk memecahkan model optimasi stokastik untuk masalah pemilihan pemilihan pemasok dan juga manajemen inventaris. Gitu. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma active set memberikan hasil yang memang lebih baik daripada yang lainnya gitu, untuk memecahkan masalah skala besar karena memberikan kesalahan yang relatif terbaik gitu, ataupun relatif kecil lah. Gitu. Nah, dalam hal ini mungkin penulis akan membandingkan di karya selanjutnya ataupun di artikel selanjutnya hasil dengan beberapa algoritma meta heuristik dan menganalisis siapa yang akan menjadi apa yang akan menjadi metode terbaik untuk menentukan metode yang lebih memenuhi syarat untuk memecahkan masalah optimasi skala besar. Dalam masalah pemilihan pemasok dan juga manajemen inventaris, lebih jauh kami juga menggunakan ataupun penulis juga menggunakan komputer yang berkinerja tinggi untuk melakukan komputasi guna menstimulasi masalah yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan dalam artikel ini. Oke, selanjutnya yaitu untuk opini dari saya pribadi. Nah, dari artikel ini juga memberikan wawasan yang mendalam mengenai berbagai metode optimasi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah dalam skala besar. Nah,
Penulis dari artikel ini juga berhasil menguraikan dengan jelas tujuan dari penelitian ini, yaitu menentukan metode optimasi terbaik, yaitu tadi dikatakan dengan metode active set yang memang yang dapat diterapkan pada masalah optimasi yang kompleks ataupun besar. Nah, tinjauan komprehensif terhadap berbagai metode optimasi termasuk perbandingan antara algoritma yang berbeda dan bagaimana algoritma tersebut bekerja dalam konteks masalah yang dibahas. Nah, metodologi yang digunakan juga cukup kuat dengan eksperimen dan analisis data yang mendalam, memungkinkan pembaca untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Gitu. Namun ada beberapa aspek yang harus ataupun dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya lebih banyak diskusi mengenai aplikasi praktis dari metode yang diusulkan dalam konteks industri ataupun di bidang tertentu. Selain itu, meskipun artikel ini sangat teknis dan detail, beberapa bagian mungkin akan sulit dipahami oleh pembaca yang kurang familiar dengan topik optimasi. Nah, secara keseluruhan ataupun overall, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur mengenai optimasi dalam skala besar dan layak dijadikan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan ataupun menerapkan metode optimasi ini. Gitu. Sekian ringkasan ataupun pembahasan dari artikel tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.